Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas manajemen sumber daya manusia. Materi hari ini terdapat 5 materi. Pertama, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi berkaitan dengan proses pengolahan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen SDM dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu fungsi manajerial dan operasional. Fungsi manajerial dibagi menjadi 5. 1 fungsi planning, 2 fungsi staffing, 3 fungsi directing, 4 fungsi pembinaan, dan 5 fungsi controlling. Fungsi manajerial bertujuan untuk menyusun, mendesain, menggerakkan, menjaga, dan mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam menyusun kebutuhan sumber daya manusia. Fungsi operasional. Fungsi ini dibagi menjadi 6, yaitu fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi kompensasi, fungsi integritas, fungsi perawatan, dan fungsi VHK. Fungsi ini merujuk kepada kegiatan atau tugas sehari-hari untuk mengelola dan memanfaatkan tenaga kerja dalam suatu perusahaan, agar suatu perusahaan tersebut kegiatan kerja sehari-harinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kompetensi dan human capital. Menurut Spencer dan Spencer, kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang secara tidak langsung berhubungan dengan kriteria yang dijadikan acuan untuk mencapai kinerja yang efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi. Kompetensi kinerja tinggi dibagi menjadi 6, yaitu kompetensi berprestasi dan tindakan, kompetensi mengelola, kompetensi melayani, kompetensi berpikir, kompetensi memimpin, dan kompetensi kepribadian efektif. Jenis-jenis kompetensi berdasarkan kriteria untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu threshold competencies, pengetahuan atau keahlian dasar, differentiating competencies, faktor-faktor yang membedakan antara kinerja tinggi dan rendah. Kompetensi intelektual. Kompetensi intelektual, kemampuan dan kemauan berkaitan dengan pemecahan masalah yang bersifat rasional dan strategik. Kompensasi emosional adalah kemampuan belajar berdasarkan kecerdasan emosional, self-awareness, motivasi, mengatur diri, empati, kemahiran dalam berhubungan. Model strategi pengembangan sumber daya manusia. Model strategi pengembangan sumber daya manusia. Model manajemen multibudaya dimulai dengan kepercayaan, lalu nilai, imbalan, dan komunikasi. Model strategi pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 5, yaitu personal mastery, mental model, self vision, team learning, system thinking. Model benchmarking, yaitu bertindak, merencanakan, laksanakan, lalu pengecekan. Di dalam semua itu terdapat merinci, merencanakan studi, menganalisis data, mengumpulkan data. Model Gemba Kaizen, yaitu pandangan terhadap fungsi tugas, inovasi, dan kaizen. Analisis dan desain jabatan. Analisis jabatan menurut Edwin Filippo dan Dale Yoder, yaitu prosedur untuk menemukan, mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan informasi secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Analisis jabatan meliputi 1 uraian pekerjaan, 2 tugas yang harus dilakukan, 3 persyaratan yang dibutuhkan, 4 standar pencapaian. Prosedur analisis jabatan dimulai dari visi, misi, tujuan organisasi, lalu perencanaan analisis jabatan, pengumpulan dan pengelolaan data, lalu penyajian hasil analisis jabatan, perumusan deskripsi tugas dan penetapan spesifikasi pekerjaan, penyusunan program manajemen sumber daya manusia, lalu hingga mencapai visi misi tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data diambil dari observasi, wawancara, mengisi kuesioner, catatan laporan, dan membandingkan job yang sama di perusahaan yang lainnya. Analisis beban kerja. Beban kerja merupakan beban yang diemban oleh suatu jabatan sesuai dengan standar kerja yang diterapkan. Misalnya, bila suatu jabatan mengharuskan seseorang
harus mampu mengerjakan 100 potong pakaian, maka harusnya ditempatkan orang yang mampu mengemban jabatan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia. Menurut Schuller tahun 1987, proses perencanaan SDM meliputi gathering, analyzing, dan forecasting supply dan demand data. Proses perencanaan SDM menganalisis jumlah tenaga kerja yang ada sekarang, menganalisis posisi jabatan dan staf yang ada, menghitung rasio beban kerja, dan menganalisis rencana strategis perusahaan untuk ke depannya. Tahap perencanaan sumber daya manusia. 1. Dengan situation analysis or environmental scanning. 2. Forecasting demand for human resource. 3. Analysis of the supply of human resource. 4. Development of plans for action. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.